Singapura secara masif meningkatkan cadangan emasnya sejak 2021, menggandakan jumlahnya dengan visi strategis untuk memperkuat diversifikasi aset, menjaga stabilitas ekonomi, dan meraih keuntungan besar dari potensi kenaikan harga emas global. Langkah berani ini menjadikan Singapura sebagai salah satu pemegang cadangan emas terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian regional. Berikut adalah grafik tentang cadangan emas dari ekonomi terbesar di kawasan ini. Di sini, kita dapat melihat bahwa Singapura memiliki lebih dari 220 metrik ton emas, menjadikannya sebagai yang terbesar kedua di kawasan ini, hanya di belakang Thailand yang memiliki 235 ton. Singapura berada di atas semua ekonomi besar Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Malaysia, dan bahkan lebih tinggi dibandingkan banyak ekonomi lainnya di dunia. Namun, ini bukan tren yang ingin kita bahas dalam video hari ini. Singapura sudah pasti akan menjadi salah satu pemegang emas terbesar. Hal itu mudah dipahami karena status ekonominya. Ekonomi mereka jauh melampaui ekonomi lainnya di Asia Tenggara. Mereka kaya, dikelola dengan baik, dan diminati oleh komunitas internasional. Artinya, mereka memiliki sumber daya untuk membeli emas, berbeda dengan negara berkembang seperti Filipina atau Indonesia yang memiliki cadangan terbatas karena kendala ekonomi. Cerita sebenarnya yang perlu kita pahami di sini adalah tentang aksi besar-besaran pembelian emas oleh Singapura. Jika kita memetakan akumulasi cadangan emas Singapura selama beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat bahwa negara pulau ini telah memperoleh begitu banyak emas pada tahun 2021 dan 2023. Sebelum periode akumulasi ini, pada kuartal kedua tahun 2021, Singapura hanya memiliki sekitar 127,4 ton emas, yang pada nilai pasar saat itu bernilai sekitar 7,4 miliar dolar. Namun, dalam waktu singkat, Singapura secara agresif meningkatkan cadangan emasnya. Pada kuartal pertama tahun 2024, cadangan emas Singapura mencapai lebih dari 236,6 ton, yang pada nilai pasar saat itu bernilai 15,5 miliar dolar. Ini berarti bahwa dalam waktu kurang dari 3 tahun, Singapura hampir menggandakan cadangan emasnya, menjadikannya salah satu pengumpul emas tercepat di dunia. Mengapa Singapura dengan cepat membeli cadangan emas? Apakah ini menandakan adanya perubahan dalam keuangan global? Ataukah Singapura sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar? Sebelum kita mencoba memahaminya, kita harus terlebih dahulu membahas peran emas dalam cadangan devisa saat ini. Selama ribuan tahun, emas telah dianggap sebagai uang dan penyimpan nilai. Dalam sejarah, emas telah menjadi lindung nilai terhadap inflasi, alat untuk melindungi kekayaan selama krisis ekonomi, dan aset yang dipercaya saat terjadi gejolak geopolitik. Ketika ekonomi modern menghadapi ketidakpastian, mulai dari krisis keuangan hingga devaluasi mata uang, emas seringkali mengungguli banyak kelas aset lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 tahun 2020, lingkungan ekonomi global telah berubah secara dramatis. Terjadi lonjakan inflasi, gangguan rantai pasokan, dan pengeluaran besar-besaran oleh pemerintah yang semuanya melemahkan kepercayaan terhadap mata uang fiat tradisional. Itulah mengapa jika kita memetakan pembelian emas oleh negara-negara, kita dapat melihat peningkatan pesat di banyak ekonomi. Beberapa negara, terutama China dan Rusia, telah dengan cepat mengakumulasi emas dalam 10 tahun terakhir dari 2013 hingga 2023. Namun, Singapura baru mulai mengakumulasi emas sejak 2020. Ada alasan kuat mengapa negara-negara ini membeli emas, dan alasan tersebut juga berlaku untuk aksi pembelian emas Singapura. Alasan itu adalah dedolarisasi dan kemandirian finansial. Selama bertahun-tahun, sistem keuangan global sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat yang menjadi mata uang cadangan dominan. Namun, beberapa negara, termasuk China, Rusia, dan kini Singapura, meningkatkan cadangan emas mereka sebagai bagian dari upaya diversifikasi. Beberapa negara secara aktif mengejar dedolarisasi,
yaitu mengalihkan cadangan devisa dari dolar Amerika Serikat ke aset lain seperti emas, euro, atau yuan. Namun, pendekatan Singapura lebih kompleks. Alih-alih menunjukkan pergeseran dari dolar Amerika Serikat, pembelian emasnya tampaknya menjadi lindung nilai strategis terhadap ketidakstabilan keuangan global. Kita mudah untuk memahami mengapa Rusia dan China melakukannya. Mereka melakukannya karena potensi konflik dengan Amerika Serikat dan ketergantungan yang tinggi pada dolar Amerika Serikat akan membuat mereka rentan terhadap sanksi atau manipulasi ekonomi. Tetapi Singapura, negara yang telah lama menjalin hubungan erat dengan Barat, mengapa mereka melakukan langkah ini? Jawabannya terletak pada ketahanan finansial, bukan konfrontasi politik. Tidak seperti Rusia dan China, Singapura tidak berada di bawah ancaman langsung sanksi atau pembatasan perdagangan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya, akumulasi emasnya tampaknya merupakan keputusan terencana untuk memperkuat stabilitas ekonominya dalam dunia yang tidak dapat diprediksi. Singapura tidak sedang menolak dolar, tetapi mengelola risiko. Dengan meningkatkan cadangan emasnya, negara ini memastikan bahwa mereka memiliki aset stabil yang tidak bergantung pada mata uang tertentu dan tetap bernilai terlepas dari perubahan geopolitik, krisis keuangan, atau tekanan inflasi. Langkah ini sejalan dengan strategi lama Singapura yang selalu berhati-hati secara ekonomi, melakukan diversifikasi, dan melindungi sistem keuangannya dari guncangan eksternal. Namun, ini bukan satu-satunya alasan. Ada banyak faktor lain yang juga berkontribusi pada keputusan ini. Meskipun belum ada alasan spesifik yang diungkapkan secara publik mengenai peningkatan cadangan emas Singapura, kita dapat mengaitkannya dengan tren global dalam akumulasi cadangan emas. Jika kita kembali memetakan pembelian emas Singapura, kita sebenarnya dapat melihat bahwa meskipun negara ini telah mengakumulasi begitu banyak emas dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa kuartal terakhir, mereka justru mulai menjualnya. Pada kuartal pertama tahun 2024, Singapura memiliki lebih dari 236,6 ton emas, menjadikannya pemegang emas terbesar di Asia Tenggara melampaui Thailand. Namun, pada kuartal keempat tahun 2024, cadangan emas Singapura turun menjadi hanya 219,6 ton emas. Mungkin tidak terlihat signifikan, tetapi ini membutuhkan penjelasan. Jika seluruh dunia mengalami lonjakan permintaan emas, mengapa Singapura mulai menjualnya? Jawabannya mungkin terletak pada harga emas. Jika kita memetakan harga emas, kita dapat melihat bahwa harga emas telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan emas oleh bank sentral. Sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, harga emas per ons sekitar $1.700. Namun, hanya dalam beberapa tahun, harganya melonjak menjadi lebih dari $2.880 per ons. Beberapa analis bahkan memprediksi harga emas akan terus naik seiring dengan tingginya permintaan global. Dengan harga setinggi ini, masuk akal jika Singapura menjual emas. Jika Singapura membeli emas dengan harga rendah dalam beberapa tahun terakhir dan menjualnya sekarang, mereka tentu akan memperoleh keuntungan. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Mungkin Singapura hanya menyeimbangkan kembali cadangan devisanya. Cadangan devisa Singapura dikelola secara aktif oleh Otoritas Moneter Singapura, dan otoritas ini telah mengalihkan dana ke aset lain seperti obligasi Amerika Serikat atau investasi performa tinggi lainnya. Jadi, aksi beli emas Singapura disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari perubahan ekonomi global hingga upaya menjaga stabilitas finansial. Namun, apa pendapat Anda? Tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini.